Halo semuanya, gue Mikael dan ini meja kerja baru gue. Udah udah woi. Yo, halo semuanya. Seperti yang tadi gue udah bilang, ini tuh meja kerja baru gue dan gue udah pakai selama sekitar seminggu. Dan di video ini gue tuh pengen ceritain pengalaman gue pakai meja kerja ini kepada kalian. Dan gue jamin kalian kalau udah pakai meja kerja kayak gini pasti nggak mau balik lagi ke meja kerja biasa. Tapi sebelum itu ada hal-hal yang harus kalian perhatikan kalau pengen punya meja kayak gini. Gue kasih tau dulu ya. Pertama, meja ini tuh terdiri dari dua bagian, yaitu bagian frame-nya dan bagian tabletop-nya. Kamu harus ukur dulu ruangan kamu luasnya berapa, jadi ada gambaran. Soalnya ukuran di Udez ini tuh sebenarnya bisa custom, bahkan bisa dibikin bentuk L juga. Kalau gue ini tuh pakai yang tabletopnya ukuran 160 x 80. Dan kalau gue baca-baca maksimum tabletop supportnya itu up to 220 x 100 cm. Tapi balik lagi ya, ukuran menyesuaikan preferensi masing-masing aja. Kedua, buat yang mungkin nggak punya keterampilan untuk memasang sendiri meja kerjanya, gue saranin mending langsung pesen juga jasa pemasangan dari Udez-nya, karena akan sangat menghemat waktu dan tenaga. Jasa profesionalnya itu membutuhkan waktu sekitar 45 menit aja dan udah kelar. Ketiga, cek dulu apakah kamu butuh kabel manajemen tray atau tidak, karena kalau kamu pakai PC dan aksesoris yang banyak kabelnya, kemungkinan kabel-kabel itu akan berantakan di bawah meja. Kalau gua pribadi sih nggak pakai karena merasa masih belum butuh. Keempat, pastikan juga kamu butuh meja yang udah digeser-geser atau enggak. Ya, kalau butuh digeser-geser, kamu bisa pasang juga roda untuk di bagian kaki mejanya, jadi lebih mudah untuk geser-geser. Oke, kalau itu semua udah kamu pikirin, sekarang kita ngomongin soal pengalaman gue pakai meja ini. Nah, untuk mejanya ini tuh gue emang pilih yang ukurannya tuh agak besar. Gue butuh buat naruh barang-barang di meja, soalnya gue ngerasa meja gue yang dulu tuh udah kekecilan. Jadi kalau misalnya gue taruh 2 laptop ya di meja itu udah berasa sempit. Rencananya sih nanti mau dipasangin monitor juga, jadi seharusnya meja yang lebih besar itu lebih enak untuk monitor yang lebih besar di ukuran mungkin sekitar 27-32 inci. Terus untuk bagian kaki mejanya ini gue tambahin roda lagi karena gue butuh sebuah meja kerja yang bisa dipindah-pindah tempatnya. Dan karena mejanya cukup berat, jadi kayaknya nggak mungkin juga ya gue angkat-angkat mejanya sendiri, jadi lebih baik dipasangin roda sekalian. Rodanya ini tuh terbuat dari bahan plastik dan ada mekanisme remnya. Jadi rodanya tuh bisa dibikin nggak gerak biar mejanya nggak geser-geser. Buat ketinggian mejanya ini diatur sama panel kecil ini yang bisa ditaruh di sisi kiri atau di sisi kanan meja. Ini kalian harus mikirin dulu pas ketika dipasangnya, soalnya itu dibor. Nah, ketinggian paling pendeknya itu di 60 cm dan tinggi maksimalnya itu di 125 cm. Di panelnya ini ada satu LCD display untuk menampilkan info, semisal ketinggiannya berapa, overheat, sama lockingnya. Di sini tuh ada 7 tombol ya, 2 tombol untuk mengatur ketinggian sama 3 tombol preset. 1 tombol untuk alarm dan 1 tombol M untuk settings. Ketiga tombol ini bisa lu pakai untuk ngatur ketinggian yang cocok sama tinggi lu ketika duduk atau berdiri. Jadi nggak usah pencet-pencet si tombol atas bawahnya lagi, tapi tinggal pencet nomor tombolnya aja. Misalnya 1 itu untuk ketinggian pas lagi duduk di kursi, 2 untuk pas lagi berdiri, sama 3 misalnya untuk orang lain. Ya, bebas lah. Ada juga tombol alarm yang bisa ngingetin lo untuk berdiri atau mungkin minum air, tapi gue pribadi jarang sih ya pakai tombol alarm ini. Dan kalau dibutuhkan, di sebelah kanan panel Udez ini ada satu buah slot USB Type-A yang bisa kamu gunakan untuk ngecas HP atau mungkin lampu meja kerja lewat USB Type-A kali ya. Di panel ini juga ada mekanisme lockingnya. Jadi kamu tuh tinggal pencet tombol atas dan bawah bersamaan selama 5 detik dan panel itu bakalan nge-lock. Ini tuh biar lebih aman dari pencetan anak kecil juga ya, biar nggak usah dimainin sama dia jadi naik turun terus kan. Terus di mesin meja ini juga ada mekanisme collision prevention. Jadi kalau misalnya sudah mencapai ketinggian tertentu lalu kena halangan, mesin akan otomatis bounce back. Dia bakal berhenti dan nggak ngelanjutin gerakannya. Ada juga fitur overheat lock. Jadi kalau misalnya mesinnya kepanasan, dia tuh bakalan stop aktivitasnya dan kita nggak bisa naik turunin meja ini selama sekitar 30 menit sampai mesinnya bisa digunakan kembali. Nah, soal mesin kepanasan ini sebenarnya kalau pemakaian normal tuh kayaknya bakalan jarang atau susah kejadian sih ya. Soalnya dalam pemakaian normal tuh ya biasanya orang juga nggak sejahil itu naik turunin meja sesering itu.
Yang kemarin bikin meja ini kepanasan karena dimainin sama ponakan gua naik turun sampai sekitar 10 kali mungkin dalam jangka waktu yang sangat singkat. Sedangkan dalam pemakaian normal gua, ya ini paling gua naik turunin sehari cuma sekitar 2-3 kali aja. Oke, jadi itu tadi apa aja yang mesti dipertimbangkan untuk ngebeli meja ini dan apa aja fitur yang ada di meja ini. Nah, sekarang gue pengen ngomongin pengalaman gue sama pakai meja ini. Jadi awalnya tuh gue pikir gue tuh nggak butuh ya meja seperti ini. Tapi lama-kelamaan kok meja yang sebelumnya tuh berasa sempit. Terus gue lihat beberapa teman reviewer juga pakai meja yang kayak gini. Terus tanya-tanya pengalaman mereka dan rata-rata ya pengalamannya tuh positif semua. Jadi gue ikutan juga memutuskan untuk pakai meja ini. Apalagi bisa di custom juga ukuran mejanya dan setelah gue pakai ya emang terbukti lebih enak. Alasannya ya karena ukurannya ya yang tentu saja lebih luas dibanding meja yang lama. Terus juga bisa diatur ketinggiannya. Jadi kalau misalnya gue lagi bosen kerja dengan posisi duduk, gue bisa kerja dengan posisi berdiri juga. Sama kalau seandainya lu cuma punya kursi yang biasa yang nggak bisa naik turun, meja yang bisa naik turun kayak gini tuh bakalan sangat membantu untuk mencari posisi paling pas untuk kerja dengan kursi lo itu. Ya, buat gue pribadi, meja kayak gini tuh bikin gue makin betah di tempat kerja karena bisa bikin posisi duduk atau berdiri makin nyaman juga dan sudah ada tambahan rodanya langsung. Jadi meja ini bisa lebih fleksibel berpindah tempatnya. Oke, gue rasa sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan buat yang mau beli meja ini, gue taruh link pembelian di kolom deskripsi ya. Dan seperti biasa, sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.